Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ari Naran dalam acara podcast Pertanyaan Obrolan Dunia Kesehatan. Ya, ke podcast kita kali ini akan membahas tremor yang saya sudah undang, yaitu Dr. Intan. Beliau merupakan dokter spesialis saraf yang nanti akan kita tanya-tanya nih tentang tremor ya. Selamat datang dok. Assalamualaikum. Ya, salam. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya dok, kita ini kan membahas tremor nih dok, getar-getar gitu ya dok. Sebenarnya ini langsung aja lah ya dok ya. Definisi dari tremor itu apa dok? Kalau tremor secara definisi ya, kalau untuk secara awalnya adalah adanya getaran dalam tubuh atau adanya gerakan involunter yang tidak disadari dan bersifat ritmik. Itu kadang kejadiannya bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang. Berarti kalau seandainya kayak getar di tangan, di kaki, bisa berulang-ulang. Oke dok. Terus tremor itu menular keturunan atau bagaimana dok? Tremor kan bukan penyakit menular ya, jadi tremor sendiri tidak menular ya, bukan. Oh bukan ya. Kan ada yang bilang tentang Parkinson, ada yang bilang tremor. Sebenarnya sama atau beda dok? Tremor dengan Parkinson ya? Iya. Kalau tremor sendiri itu merupakan bagian dari gejala Parkinson. Tapi penderita tremor belum tentu Parkinson gitu. Tapi kalau yang Parkinson pasti ada gejala sudah pasti tremor. Ya, gitu. Oh gitu. Ada nggak jenis-jenisnya dok untuk tremor itu dok? Tremor secara garis besar dibagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama adalah tremor pada saat istirahat atau disebut juga resting tremor. Itu munculnya pada saat otot tidak ada pergerakan gitu. Misalnya muncul pada pasien Parkinson biasanya. Jadi misalnya pas kita lagi diem gini muncul tremornya gitu. Terus yang kedua adalah tremor aksi atau action tremor. Itu dibagi lagi menjadi beberapa subtipe. Jadi misalnya postural tremor. Postural tremor itu misalnya munculnya pada saat tubuh mempertahankan posisinya, misal saat tangannya dibentangkan, itu muncul tremornya. Dan jadi yang kedua adalah kinetic tremor, itu munculnya pada saat menulis, pada saat memegang benda. Yang ketiga tadi ya subtipenya adalah intention tremor, itu tremornya meningkat pada saat kita istilahnya mengambil benda kayak mendekati benda, misalnya mengambil fokus pada suatu benda misalnya gitu mengambil piring, ngambil gelas, itu meningkat di tremornya. Yang keempat tadi ya subtipenya adalah isometric tremor. Itu biasanya muncul pada saat ototnya berkontraksi tapi tanpa pergerakan. Misalnya kita sedang memegang benda tapi tidak bergerak gitu. Jadi itu muncul tremor. Menahan menahan misalnya tekanan lagi memegang itu muncul tremornya. Oke, kita kan bicara tentang definisi, ada jenis-jenisnya tadi tremor. Nah, kita yang tanya ini sebenarnya penyebab tremor itu sendiri apa, dok? Oh ya, baik ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau penyebab tremor itu banyak ya, ada berbagai macam. Tapi cara besar juga dibagi dua lagi. Jadi tremor fisiologis itu biasanya dalam kondisi normal ya, misal pada saat kelelahan, pada saat kecemasan yang berlebihan, stres, kurang tidur, atau bisa juga pada saat kondisi demam atau kelaparan juga bisa. Dan bisa juga adanya penyalahgunaan alkohol yang berlebihan. Terus tadi yang kedua adalah tremor patologis. Itu memang karena ada gangguan penyakit yang mendasari. Jadi misalnya karena penyakit stroke, multiple sclerosis, Parkinson, hipertiroidisme atau adanya gangguan metabolik yang lain. Oke. Itu bisa nggak terjadi sama anak muda ini yang di usia-usia di bawah 30 atau di bawah 40 gitu? Secara umum sih memang tremor tidak spesifik ya harus usia berapa, tapi bisa muncul pada anak-anak bisa, pada remaja, dewasa, usia tua juga bisa. Ini juga sekali lagi tergantung penyebabnya. Oh, tergantung penyebabnya. Berarti bisa ke anak-anak ya, dok ya? Bisa juga anak-anak bisa. Mungkin kalau pas dia cemas atau kan jadi masuk tremor fisiologis ya. Misalnya pas cemas, misalnya pas mau mungkin bicara di depan orang banyak, kan kadang juga muncul tremor. Nah, itu masuk yang fisiologis ya. Oke. Karena bisa terjadi semua usia ya. Ada nggak cara untuk mencegah biar nggak terjadi tremor gitu?
Sebetulnya cara pencegahan tremor itu hampir sama ya dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi keinginan menjaga pola hidupnya sehat, makanannya sehat, terus hindari alkohol dan obat-obat yang berlebihan, rutin makan buah, sayuran, dan olahraga. Gitu ya. Oke, terima kasih dok. Mungkin itu saja pertanyaan untuk hari ini tentang tremor ya dok. Ya untuk pemirsa atau sahabat PH di rumah yang ingin konsul dengan Dokter Intan bisa langsung saja ke Rumah Sakit Permata-Hati. Jadwalnya bisa dilihat di sini. Ya nanti bisa aja langsung ya. Terima kasih dok atas semua penjelasannya ya, sudah cukup jelas sekali. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.